Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang beer game. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zalfa Ramadan, selaku moderator di sini. Kemudian ada beberapa kawan saya. Di sini ada Fikri, bisa say hey Fikri? Hai. Oke, kemudian ada Desi Wulandari, bisa say hey? Hai. Oke, kemudian ada Askia Kamila, bisa say hey di sini? Halo. Halo. Oke, dan ada Mas Zainal Mustafa. Oke, selanjutnya kita menjelaskan dari pengertian beer game itu sendiri. Pengertian beer game. Jadi beer game atau beer distribution game merupakan sebuah permainan simulasi yang dibuat oleh beberapa profesor di Sekolah Manajemen atau MIT pada tahun 1960-an. Permainan yang dimainkan oleh 4 orang ini berfungsi sebagai alat pendemonstrasian yang menggambarkan pengaruh perbedaan strategi rantai pasok terhadap performa manajemen. Permainan ini dapat menunjukkan keputusan pemesanan dan produksi pada rantai pasok dan membiarkan pemainnya memutuskan beberapa produk yang harus dipesan untuk memenuhi demand yang fluktuatif. Nah, di sini beer game sendiri itu dibentuk pada tahun 1960-an. Oke, selanjutnya di sini ada peran-peran dari beer game itu sendiri. Nah, kemudian saya sebagai retailer kebetulan, jadi pada tahap rantai pasok atau supply chain yang berperan dalam memenuhi permintaan dari pelanggan dan menyuplai produk atau layanan kepada pelanggan. Peran utama seorang retailer adalah sebagai perantara antara produsen atau distributor dengan pelanggan akhir. Jadi secara nggak langsung retailer itu menjembatani antara produsen dengan pelanggan akhir. Oke. Selanjutnya, wholesaler bisa dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Kepada Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Zalfa. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui dulu tentang apa sih itu wholesaler ya. Dalam bahasa Indonesia, wholesaler itu adalah padanan kata dari kata grosir. Proses penjualan grosir ini itu didefinisikan sebagai proses penjualan barang yang diterima langsung dari produsen. Oke, jadi kayak salah satu komponen penting dalam rantai pasokan atau supply chain yang berperan sebagai perantara antara produsen dan juga retailer. Tugas utama seorang wholesaler itu adalah membeli produk dalam jumlah besar dari produsen ataupun distributor dan menjualnya kembali dalam jumlah lebih kecil kepada retailer. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia. Baik, saya di sini sebagai distributor. Distributor itu adalah perantara dalam rantai pasokan yang berperan penting dalam mendistribusikan produk dari produsen atau pemasok pada berbagai wholesaler, retailer, atau bahkan pelanggan akhir. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi yang berperan sebagai manufaktur. Baik, terima kasih. Di sini saya berperan sebagai manufaktur. Nah, manufaktur itu sendiri merupakan step yang akan memenuhi permintaan dari distributor. Jadi, manufaktur atau produsen adalah salah satu elemen awal dalam rantai pasokan yang berperan dalam memproduksi barang atau produk akhir. Nah, selanjutnya untuk tampilan UX atau UI dari beer game itu sendiri akan kembali dijelaskan oleh Fikri. Baik, terima kasih Kak Des. Nah, mengenai tentang UI atau UX tampilan dari beer game, yang perlu kita ketahui adalah di sini simulasinya sebagai seorang retailer. Retailer itu ada text box yang bertuliskan incoming order dan juga outgoing order, start stop persediaannya, dan juga backlog. Next, kita juga harus mengetahui tentang penjelasannya apa yang ada tadi di UI UX dalam permainan beer game. Incoming order itu adalah tempat untuk pemesanan yang masuk berasal dari downstream, stake, atau hilir. Misalnya distributor. Kemudian outgoing order adalah tempat untuk pemesanan keluar yang akan menuju ke upstream stake, misalnya manufaktur. Kemudian incoming delivery adalah tempat untuk pengiriman barang yang masuk berasal dari upstream stake, misalnya manufaktur. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh gimana Askia?
Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai playsheet. Nah, selain kita melakukan permainan di dalam bergame, kita juga akan mengisi yang namanya playsheet. Nah, di playsheet itu sendiri, yang mana terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama yaitu kolom week atau kolom minggu. Yang kedua yaitu kolom incoming delivery. Yang ketiga yaitu kolom available. Yang keempat, kolom incoming order atau new order. Yang kelima, kolom to ship. Yang keenam, kolom your delivery. Yang ketujuh, kolom backlog. Yang ke-8, kolom inventory. Yang ke-9, kolom outgoing order. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah kolom cost. Nah, ini merupakan penjelasan dari kolom tersebut. Yang pertama ada outgoing order. Nah, jadi nilai outgoing order adalah jumlah produk yang dikirim oleh satu tahap dalam rantai pasokan. Nilai ini menjadi incoming delivery untuk tahap berikutnya atau nilai incoming order untuk tahap sebelumnya. Nilai outgoing order tidak boleh melebihi stok yang tersedia. Misalnya retailer menentukan nilai outgoing order, lalu nilai incoming order retailer berasal dari customer atau bot. Nah, nilai outgoing order retailer akan menjadi nilai incoming order wholesaler. Ini adalah cara produk bergerak dalam rantai pasokan. Nah, yang kedua yaitu incoming order atau new order. Nah, dalam incoming order ini menentukan nilainya. Nilai tersebut didapat dari pesanan downstream stage. Nah, setelah ada pesanan masuk, maka barang diestimasikan siap untuk dikirimkan. Next. Nah, yang ketiga ada available. Nah, available ini adalah nilai sisa yang tersedia di stok gudang pada minggu ini. Nah, available dapat dihitung dari penjumlahan antara inventory last week ditambah incoming delivery. Nah, jika available tidak dapat memenuhi permintaan karena kurangnya persediaan, maka akan terjadi backlog. Tetapi jika permintaan yang masuk dapat terpenuhi, maka backlog bernilai 0. Nah, jika available kurang dari incoming order, maka backlog sama dengan backlog. Sementara jika available lebih dari incoming order, maka sama dengan no backlog. Nah, yang keempat adalah prepare your delivery. Nah, setelah diestimasikan barang yang akan disiap dikirim dan mempertimbangkan ketersediaan stok di gudang atau available, maka barang benar-benar sudah dikirim. Nah, jika to ship lebih dari available, maka delivery sama dengan available. Sementara jika to ship kurang dari available, maka your delivery sama dengan to ship. Next. Nah, yang kelima adalah inventory. Nah, inventory ini adalah nilai persediaan di gudang yang dihitung dengan memulai dari persediaan minggu sebelumnya. Sisa persediaan dihitung dengan mengurangkan jumlah barang yang akan dikirimkan dari jumlah yang tersedia. Dengan kata lain, kita mengawali perhitungan persediaan dengan apa yang sudah ada, kemudian mengurangkan produk yang akan dikirimkan untuk menentukan sisa persediaan. Nah, selanjutnya untuk mengenai peraturan Beer Game akan dijelaskan oleh Askia. Baik, terima kasih Desi. Saya akan menjelaskan peraturan Beer Game. Di sini ada tim, permintaan, pesanan, ketersediaan stok, pengiriman, pengukuran kinerja, perubahan peran, dan yang terakhir debriefing. Tim biasanya permainan ini dimainkan oleh 4 tim yang berperan sebagai anggota dalam rantai pasokan yang berbeda, yaitu produsen, distributor, grosir, dan pengecer. Ada permintaan. Permintaan untuk produk atau biasanya bir berfluktuasi dari satu periode ke periode berikutnya. Permintaan ini seringkali tidak terduga dan bisa tinggi atau rendah. Oke, baik. Mungkin karena mungkin dari Askia kena kendala pada jaringan, mungkin bisa dibacakan oleh Desi, dipersilakan. Saya akan mulai dari Nah, setiap tim membuat pesanan untuk produk berdasarkan estimasi permintaan mereka. Nah, pesanan dilakukan dalam interval waktu tertentu atau periode yang harus dikirim dalam jumlah yang sesuai. Nah, selanjutnya mengenai ketersediaan stok.
Setiap tim memiliki stok awal produk yang terbatas dan harus mengelola stoknya dengan baik. Mereka tidak dapat memesan produk lebih dari kapasitas stok mereka. Yang selanjutnya yaitu pengiriman. Produk dikirimkan dari satu anggota rantai pasokan ke anggota berikutnya setelah pesanan dibuat. Waktu pengiriman juga bisa bervariasi dan bisa terlambat. Nah, untuk mengenai pengukuran kinerja setiap tim dinilai berdasarkan berbagai faktor, termasuk biaya penyimpanan, tingkat layanan pelanggan, dan selanjutnya perubahan peran. Dalam beberapa versi permainan, peran tim dapat berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga setiap anggota tim dapat memahami tantangan yang berbeda dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir yaitu debriefing. Setelah permainan selesai, biasanya ada sesi debriefing di mana peserta membahas pelajaran yang mereka pelajari dari permainan, termasuk pentingnya komunikasi, koordinasi, dan manajemen stok dalam rantai pasokan. Nah, selanjutnya mengenai simulasi beer game. Baik, terima kasih Azmi atas permainan beer game tadi. Di sini saya akan memaparkan beberapa data retailer setelah bermain beer game tadi. Nah, pada week 0, jadi di sini incoming delivery. Jadi karena belum ada barang yang masuk, akhirnya di sini 0, kemudian jumlah barangnya di sini misal adalah 12, kemudian incoming delivery-nya di sini 0 juga. Kemudian to ship-nya juga masih 0 gitu. Kemudian ya delivery atau jumlah barang yang siap untuk dikirimnya juga masih 0. Kemudian backlog-nya juga pasti masih 0. Kemudian inventory-nya di sini untuk stok barangnya misalnya ada 12. Kemudian untuk outgoing-nya itu untuk melakukan ordernya di sini misal 5, maka hasilnya akan menjadi $24 begitu untuk minggu 0. Kemudian untuk minggu selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan-kawan saya yang berbeda bagiannya. Kemudian selanjutnya di sini ada wholesaler yang bisa dijelaskan oleh Fikri. Untuk Fikri dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Delva. Untuk di minggu ke-1, incoming ordernya masih 0, kemudian di available-nya masih tersisa 12 dan juga incoming ordernya masih 5. Kemudian barang yang akan siap dikirim itu juga masih 5. Kemudian adalah jumlah barang yang akan siap dikirim dengan total 5. Kemudian backlog masih 0 karena kita mempertahankan bahwasannya jangan sampai ada backlog pun di semua satu divisi. Kemudian ada inventory yang masih tersisa 7. Kemudian ada outgoing order yang masih tersisa 5. Kemudian dengan jumlah cost-nya sebesar $14. Baik, next. Lalu selanjutnya saya yang akan menjelaskan tentang distributor. Saya akan menjelaskan dari minggu kedua.
incoming delivery-nya masih tetap 0. Lalu ada available-nya 6, itu didapat dari jumlah inventory last week. 6 ditambah dengan incoming delivery-nya 0, jadi 6 plus 0 jadi 6. Lalu ada incoming order, pesanan yang datang dari wholesaler ke distributor itu ada 5. Lalu ada to ship-nya ada 5 juga, your delivery-nya juga 5, backlog-nya 0, inventory-nya didapat dari available dikurang ada to ship, yaitu 6 kurang 5 jadi 1. Outgoing order-nya distributor akan meminta barang ke manufaktur 5. Untuk cost di week kedua ada $2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi yang berperan sebagai manufaktur. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai playsheet tampilan pada bagian manufaktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada minggu ketiga. Nah, pada minggu ketiga, incoming delivery-nya ini sudah masuk 8, karena sesuai peraturan, incoming delivery atau barang masuk yang kita pesan itu mulai masuk pada minggu ketiga. Nah, selanjutnya ini available. Nah, available ini jumlahnya 8 yang diperoleh dari penjumlahan inventory minggu sebelumnya sebanyak 0 dan ditambah dengan incoming delivery 8, jadi jumlahnya 8. Nah, selanjutnya untuk incoming order atau new order ini kita mendapat pesanan dari distributor sebanyak 6, sehingga to ship-nya yang untuk dikirim juga 6 dan your delivery-nya juga 6. Karena kita sudah memenuhi pesanan, tidak ada kekurangan. Nah, sementara untuk inventory-nya tinggal 2, diperoleh dari available 8 dengan to ship 6, sehingga tinggal 2. Nah, untuk outgoing order-nya, ini saya melakukan pesanan sebanyak 6. Nah, sehingga total cost yang didapat yaitu sebesar $4. Baik, selanjutnya saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan teman-teman semua di sini. Telah selesailah kita di ujung presentasi. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.